Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar sejarah peminatan di kelas 11 yang akan disampaikan oleh Jasmah, seorang guru dari SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Baiklah, pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pelaksanaan tanam paksa di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1830 sampai tahun 1870. Adapun materi atau pembahasan kita antara lain mengenai pengertian tanam paksa, latar belakang tanam paksa, aturan-aturan tanam paksa, pelaksanaannya, dampaknya apa, kemudian apa reaksi rakyat Indonesia terhadap tanam paksa. Baiklah, kita akan bahas tentang pengertian sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Van den Bosch pada tahun 1830 yang mengharuskan desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor, khususnya tebu, tarum, dan kopi. Apa latar belakang tanam paksa? Latar belakang dari tanam paksa adalah kas negara Belanda kosong akibat dari membiayai perang seperti Perang Jawa, Perang Padri, dan Perang di Belgia. Perang Jawa disebut juga dengan Perang Diponegoro. Adapun yang menyebabkan terjadinya Perang Jawa adalah bangsa Belanda membangun jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro yang mengakibatkan Pangeran Diponegoro marah dan akhirnya terjadilah perang tersebut. Kemudian Perang Padri. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat. Kemudian Perang di Belgia. Siapa pencetus tanam paksa? Tanam paksa diprakarsai oleh Johannes Van den Bosch. Ternyata Johannes Van den Bosch mencari jalan keluar bagaimana cara mengisi kas negara Belanda yang kosong yang sudah dihabiskan untuk membiayai perang. Aturan dari tanam paksa adalah sebagai berikut. 1. Setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari tanahnya dan yang berkualitas akan ditanam dengan tanaman yang laku diekspor. Yang kedua, tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan pajak. Yang ketiga, hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada kolonial atau kepada pemerintah Belanda. Apa ketentuan dari tanam paksa? Ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat yang memiliki tanah wajib menanam tanah tersebut dengan tanaman yang wajib. Itu jumlahnya 1/5 atau 20% dari luas tanah penduduk. Yang kedua, tanaman wajib ditanam selama tidak lebih dari tanaman padi. Yang ketiga, 1/5 tanah yang ditanami
tidak dikenakan pajak. 4. Apabila terjadi gagal panen, maka yang bertanggung jawab adalah Belanda. 5. Karena tanam paksa merupakan kebijakan pengganti sistem sewa tanah, maka pajak tidak diambil lagi. Kemudian para petani atau pemilik tanah akan dipimpin oleh penguasa dari pribumi. Sementara para pegawai Eropa maupun Belanda bertugas hanya sebagai P3K, pengangkut, pemungut, dan pengawas. Dan yang terakhir, masyarakat atau penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintahan Belanda lebih kurang 20% dalam 1 tahun atau kira-kira selama 60 hari. Ternyata tanam paksa tidak banyak menguntungkan masyarakat Indonesia. Ternyata lebih banyak dampak negatifnya. Di antara lain, dampak negatif bagi bangsa Indonesia adalah 1. Kemiskinan dan penderitaan secara fisik dan mental. Yang kedua, beban pajak yang sangat berat. Yang ketiga, pertanian utamanya padi. Keempat, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Dan yang kelima, jumlah penduduk otomatis mengalami penurunan. Karena apa? Karena rakyat Indonesia banyak kelaparan dan banyak yang meninggal dunia. Karena tidak diberi makan dan tidak diberi gaji dalam menanam tanam paksa tersebut. Kemudian dampak positif ada, yaitu 1. Rakyat Indonesia banyak mengenal jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku diekspor. Kemudian, akibatnya bagi bangsa Belanda. Pertama, berkurangnya produksi pangan. Karena apa? Karena terjadinya kelaparan dan juga rakyat banyak yang meninggal dunia. Dan yang kedua, dikenalnya tanaman produksi baru di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia semakin cerdas dalam memilih tanaman untuk yang akan mereka tanam. Yang ketiga, adanya dorongan untuk melaksanakan politik etis, politik balas budi. Keempat, keuntungan yang besar dari penjualan hasil tanaman produksi. Ternyata tanaman dikalahkan oleh produksi. Karena apa? Karena nanti berakhirnya tanam paksa, muncullah apa yang disebut dengan sistem usaha swasta. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia, pengusaha, kemudian juga bagi Belanda itu sendiri terhadap tanam paksa yang dilaksanakan di Indonesia? Yang pertama, bagi rakyat Indonesia, yaitu di Sumatera Barat muncul perlawanan seperti di Pariaman dan di Padang. Kemudian juga di Jawa, tahun 1946 juga terjadi perlawanan yang dilakukan walaupun hanya membakar 7 buah kebun tembakau. Karena itu nanti juga bisa merugikan pemerintahan Belanda. Sehingga hasil pertanian pada saat itu terjadi penurunan secara drastis. Yang kedua, kaum pengusaha atau kapitalis juga menentang atau menghendaki sistem tanam paksa harus dihapuskan dan diganti dengan kebebasan berusaha. Disinilah nanti munculnya sistem usaha swasta sejak tahun 1870 sampai 1900.
Kemudian dari bangsa Belanda itu sendiri juga melakukan protes terhadap parlemen Belanda bahwa tanam paksa tidak manusiawi. Kemudian oleh Edward Dawes Dekker memprotes tanam paksa, yaitu lewat sebuah tulisannya yang berjudul Max Havelaar yang isinya tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.